Halo teman-teman, ini sudah hari ke-12 ya, hari ke-12 dari 90 hari program kerja Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Bapak Menteri Keuangan yang luar biasa menjadi media darling hari ini teman-teman ya. Kita akan terus memantau setiap hari demi hari, nggak ada libur, Sabtu dan Minggu juga kita pantengin teman-teman ya. Kenapa begitu? Karena kita pernah punya pengalaman seseorang yang masuk gorong-gorong menjadi media darling, kemudian menjadi pemimpin, dan tiba-tiba 10 tahun sudah berlalu dan tiba-tiba rusak semua negara gara-gara satu orang ini teman-teman ya. Kita tidak mau Pak Purbaya seperti itu. Kita ingin beliau betul-betul menjadi seorang yang benar, seorang baik, seorang yang memimpin dengan baik. Makanya kita harus mengawal terus teman-teman ya. Jangan sampai tiba-tiba sudah 10 tahun, 15 tahun berlalu seperti seorang oknum menteri yang sudah merusak negara kita juga ya. Oke, teman-teman. Oke, hari ini kita hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 20 September. Jadi nggak ada aktivitas dari Pak Purbaya, karena kan dia libur ya. Jadi kita akan bicara yang lebih serius. Lo gitu ya? Kok malah lebih serius ya? Oke, kita akan bicara yang serius teman-teman ya, yaitu mengenai korupsi di Korteks abal-abal teman-teman ya, atau di Korstres teman-teman ya. Ini mengenai Korteks di dunia Konoha teman-teman ya. Kalau di Indonesia mah Korteksnya pada bagus banget teman-teman, bagus ya. Kalau di Korteks Konoha itu Korteks jadi Korstres ya, jadi pada rusak Korteks semua ya. Oke, Korteks ini seperti kita ketahui teman-teman ya, sudah menjadi barang rusak sejak dari awal. Sejak dari 5 tahun yang lalu ya, sudah dibikin, anggaran dikucurkan sampai triliunan ya, kalau nggak salah ya, triliunan lebih. Tetapi hasilnya barang sampah, barang rusak, yang nggak bisa kita pakai, yang tidak easy of use gitu ya. Sebuah software itu yang dibikin untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit ya. Tetapi di negeri Konoha terbalik, di negeri Konoha sebuah software dibikin untuk mempersulit, untuk memperrepot supaya masyarakat tuh lebih terjerat oleh kerumitan administrasi, kerumitan birokrasi, bukannya dipermudah gitu ya. Nah, itulah ciri-ciri Korteks abal-abal itu teman-teman ya. Kita bisa lihat betapa rusaknya penerimaan negara ya, pajak ya, rusak gara-gara Korteks ya. Dirjennya dipaksa mundur, kemudian menteri pun diusir ya dari kabinet ya. Gara-gara apa? Ya salah satunya gara-gara penerimaan negara tidak berhasil tercapai teman-teman ya. Sesuatu yang harusnya mudah malah jadi sulit. Pengusaha-pengusaha pada pusing kepalanya ngurusin Korteks ini ya. Terutama dunia faktur pajak. Faktur pajak dicetak nggak bisa lah, bisa dicetak tapi hasilnya salah lah. Apa yang diketik dengan apa yang dicetak beda lah. Kemudian di sini salah, di sana salah, di sini error, di sana error, nggak bisa terkreditkan, dari bulan lalu ke bulan ini nggak kebawa, dari tahun lalu ke tahun ini nggak kebawa, segala macam masalah Korteks abal-abal ini teman-teman ya. Dan sayang sekali belum ada orang yang betul-betul menggugat ke pengadilan ya. Kalau gugat boleh juga tuh ya. Oke teman-teman ya. Oke, kita akan langsung masuk ke dunia Korteks teman-teman ya. Korteks abal-abal ini dimulai dari downtime Korteks ya. Teman-teman, di dunia ini mana ada negara yang sistem utama pemerintahan untuk perpajakan bisa downtime? Bisa downtime teman-teman ya. 2 hari lagi downtime. 2 hari downtime-nya ya. Mana ada negara seperti ini teman-teman? Mana ada negara kecuali Konoha ya, sistem pemerintah yang ngurusin pajak bisa downtime, nggak bisa diakses, orang jadi nggak bisa bikin faktur pajak, nggak bisa transaksi, nggak bisa ngelakuin apapun 2 hari betul-betul teman-teman. Cuman di negeri Konoha bisa begitu teman-teman ya. Gila ini namanya. Kalau gua jadi Purbaya ya, gua kan tanya, lu kenapa bisa downtime? Ngapain gua bayar lu mahal-mahal? Ngapain gua keluarin duit beratus-ratus miliar, bertriliunan kalau lu nggak bisa kerja? Gitu loh. Ini Direktur BUMN kan katanya main golf tuh tiap 1 minggu ya. Dirut BUMN hari Sabtu main golf gitu. Ini Dijen Pajak ngapain 1 minggu? Ngopi-ngopi aja nih. Downtime, begitu bisa downtime Korteksnya kan. Ini kan masalah coding. Kok bisa masalah coding jadi downtime? Lu pernah nggak dengar Google downtime? Pernah. Tetapi ketika downtime langsung heboh satu dunia. Oke, langsung minta maaf tuh manajernya atau tenaga IT-nya gitu ya. Lo pernah dengar nggak Facebook downtime? Jawabannya pernah. Tapi sekali downtime, semua orang komplain, semua orang ribut, semua orang langsung marah-marah. Dan mungkin bos IT dipecat kali ya gitu ya. Nah, tetapi di negeri Konoha, kalau sistem pajak downtime, orang cuma ngomong-ngomong aja di media sosial, nggak ada yang betul-betul upaya hukum gitu ya.
Memang kita ni negeri yang sangat mudah memaafkan, teman-teman ya. Okey. Jadi betapa berbahayanya sistem pajak ketika dia menjadi downtime ya. Karena orang jadi nggak bisa kerja nih. Kan nggak semua orang kerja tuh Senin sampai Jumat. Ada loh orang yang nunggu Sabtu Minggu baru dia pelan-pelan kerja buka faktur pajak gitu ya. Tiba-tiba downtime, bangsat. Dia jadi nggak bisa kerja gitu ya. Banyak orang seperti itu, teman-teman ya. Downtime Cortex nih dari Sabtu sampai Minggu dalam rangka peningkatan kapasitas dan performa sistem untuk memberikan layanan yang terlebih baik. Cortex DJP akan mengalami pemeliharaan terencana ya, planned downtime pada Sabtu sampai Minggu. Aduh, ini tuh sudah terjadi sejak zaman dahulu, guys. Sejak Januari. Sejak Januari sampai sekarang kejadian ini terus berulang dan berulang. Negara mana yang bisa begini? Sistem pajaknya downtime. Aduh, coba Pak Purbaya. Gue nggak tahu deh, Pak Purbaya tahu nggak sih ini? Kalau Pak Purbaya tahu dan masih diam saja, memang nggak. Pak Purbaya nggak akan diam ya. Pak Purbaya nggak akan diam. Kalau dia sampai tahu hal seperti ini, nggak lama nih tempeleng orang-orang ini ya. Ingat, artinya Anda diberi waktu buat istirahat dulu ya. Happy weekend, katanya Pak Daniel ini ya. Luar biasa ya. By the way, orang kan input faktur pajak kan uploadnya tanggal 20 nih. Kalau dia downtime tanggal 20-21 gimana dong? Ya, kacau negara ini ya. Jadi downtime. Jadi memang, hello Pak Purbaya gitu ya. Quotes of the day-nya apa nih seputar Cortex gitu ya. Apa? Quotes of the day-nya seputar Cortex Pak Purbaya. Nah, ini Pak Purbaya dia mengatakan dia dikibuli ya soal Cortex. Dia sindir budaya asal Bapak senang. Oke, dia mulai berani menusuk langsung ke menyindir pada pegawai-pegawai di DJP. Tetapi pertanyaan gua, tindakan nyata apa yang akan Bapak lakukan gitu ya? Jangan cuma nyindir-nyindir doang, Pak. Tetapi kalau di level pengusaha masih tetap kena downtime terus, kena masalah terus, nggak bisa buka faktur pajak, bagaimana Pak? Langkah nyatanya apa? Menurut Menteri Purbaya, perbedaan laporan dari internal DJP dengan pengalaman wajib pajak terjadi karena adanya budaya asal Bapak senang. Ya, lu tahu, gua tahu, dan kita semua tahu. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk merubah strategi ini, untuk merubah budaya ini? Sekarang kalau tidak asal Bapak senang, Bapak siap nggak dikritik sama anak buah? Bapak siap nggak kalau dibocorkan semua data-data mengenai korupsinya? Wah, bahaya, Pak. Budaya ini juga disinyalir terjadi saat staf DJP memberikan laporan kepada Presiden. Betul banget. Kalau nggak asal Bapak senang kan ditendang, dipecat zaman dulu itu kan. Jadi harus bikin Bapak senang gitu kan. Nggak cuma Pak Purbaya yang dikibuli ya, seluruh rakyat Indonesia pengguna Cortex juga merasa dikibuli. Wah, ini quotes of the day ini ya, ini quotes of the day. Nggak cuma Bapak Purbaya yang dikibuli, seluruh rakyat Indonesia pengguna Cortex juga merasa dikibuli ya. Ini adalah quotes of the day dari gue. Oke, teman-teman ya. Thank you Ibu siapa nih? Ibu Meliana ya. Kita baca dulu. Menteri Keuangan Purbaya mengaku merasa dikibuli oleh stafnya saat mengecek kesiapan pesiap ya Cortex System. Purbaya mengungkapkan ia masih menerima banyak keluhan dari WP terkait layanan DJP. Oke, coba deh Bapak Purbaya aktifkan Instagram Anda. Ya, lu aktifkan Instagram lu. Gua jamin dalam waktu 24 jam Instagram lu bakal hang. Karena semua orang akan komplain mengenai Cortex, Pak. Coba deh Bapak aktifkan Instagram Bapak bisa menerima keluhan dari situ. Waduh. Gue gak kebayang ya, sumpah serapa anjing bangsat kucing semua keluar semua di situ ya kalau Bapak berani buka kolom Instagram Bapak ya, komentarnya ya. Tapi sayang sekali Pak Purbaya kayaknya Instagramnya nggak aktif ya. Saya cuma tanya kesiapannya seperti apa di dalam. Kalau menurut mereka bagus-bagus terus. Nah ini nih oknum petugas pajak nih, bagus dari Hong Kong Pak. Bisa ada downtime, kemudian faktur pajak nggak bisa diinput, setelah diinput dicetak harga isinya beda, kemudian diisi nggak bisa lanjut, tapi nggak tahu apa salahnya, apanya yang bagus Pak? Nah, jadi mereka ngimbulin saya juga kayaknya, ya oke. Sebenarnya kan Pak Purbaya kan bukan orang bodoh teman-teman ya. Pak Purbaya kan bukan orang bodoh. Sama seperti Sri Mulyani. Kalau Sri Mulyani kan dia diam-diam aja karena dia sendiri menjadi pihak yang diduga menjadi koruptor di situ kan, diduga ya. Tetapi kalau Pak Purbaya kan bebas nih. Kan Pak Purbaya bukan gue pelakunya kan. Dia berani ngomong begini, dia berani menyindir ini dikebulin. Tapi pertanyaan gue adalah Pak Purbaya mau melakukan apa?
tindakan nyata apa yang akan Bapak lakukan. Oke, kalau Bapak berani bongkar ini korupsi di dunia Kortex abal-abal ini, satu gerbong Pak, dari ujung sampai ujung masuk penjara semua. Lah, siapa yang mau kerja kalau semua masuk penjara? Dari Sri Mulyani, kemudian Surya Utomo, Pak Dirjennya, kemudian 196 orang tuh, semuanya masuk penjara Pak. Siapa yang kerja kalau semua masuk penjara? Ya kan? Pikirin Pak, kalau betul korupsi, teman-teman ya, kalau nggak ada korupsi ya nggak kejadian ya. Nah, tapi kan Pak Purbaya bukan orang bodoh ya. Dia tahu kalau dia dikibulin ya. Nanti saya akan cek. Belum sidak betul ke Kortes karena belum sempat. Oke, kita nantikan Pak ya. Kita nantikan ya. Ketika Bapak betul-betul sidak Kortes, Bapak tahu itu ada yang nggak beres, apa yang akan Bapak lakukan? Kita mau tahu. Oke, kita mau tahu apa yang akan Bapak lakukan. Kan semua orang udah tahu ini nggak usah anak sekolah tinggi-tinggi Pak Purbaya. Orang lulusan SMP udah tahu ini koruptor. Korupsi ya, kira-kira ya, diduga teman-teman ya, diduga korupsi. Uang sekian triliun bisa hasilnya Kortex abal-abal begitu. Sistemnya downtime 404 itu ya. Kemudian mengalami apalah softwarenya bajakan lah dan sebagainya lah. Semua orang tahu Pak ini korupsi. Diduga korupsi ya. Tetapi Pak Purbaya dia tahu juga. Tetapi kan gimana caranya Bapak mau ngeberesin ini? Kan Pak Purbaya juga mesti susun strategi ya. Jangan sampai dia asal tembak nanti dia ditembak balik sama orang-orang itu kan. Nah, bahaya juga gitu. Kita baca. Menko Purbaya bakal pantau langsung perkembangan Kortex. Semua juga ngomong begini Pak. SMI juga ngomong begini, Pak Luhut juga ngomongnya begini, tapi kan omong kosong semua Pak. Omong kosong semua. Kenapa? Karena Kortex ini teman-teman ya, Kortex abal-abal ini tuh udah seperti racun berbisa teman-teman ya. Udah seperti sebuah virus yang sangat-sangat mematikan. Siapapun yang menyentuh virus ini, berani sentuh, langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, langsung menjadi racun yang berbisa, mati orangnya teman-teman ya. Mati itu maksudnya ikut terseret masuk penjara gitu ya. Jadi Kortex ini nggak ada yang mau sentuh gitu loh. Pak Luhut aja udah lepas tangan ya, udah nggak mau urus gitu loh. SMI nggak mau karena dia sendiri terlibat di situ kan. Nah, jadi siapa yang berani menyentuh Kortex ini? Pak Purbaya yang kita harapkan dong. Tetapi bagaimana cara Pak Purbaya main cantiknya, bagaimana nih main cantiknya nih kan? Nggak mungkin dong dia langsung tembak, langsung omel-omelin orangnya seperti Ahok kan, ngomel-omelin, kemudian lu mau apa? Mau pukul-pukulan? Kan nggak mungkin. Lu mau pecat? Nggak bisa juga dipecat. Kalau tim IT tiba-tiba dipecat, langsung downtime lagi. Nah, gimana Pak Purbaya ya? Jadi kita ingat teman-teman ya, sejak Pak LBP ikut campur di Kortex ya, menjadi backing ya, atau bahkan diduga dia menjadi backingnya, itu sudah nggak kedengaran tuh masalah Kortex mau dibawa ke KPK lah, mau diaudit lah, mau dipenjarain lah. Udah nggak ada beritanya teman-teman ya, sejak Pak Luhut ikut campur gitu. Tetapi sekarang kan Pak Luhut udah lepas nih. Nah, walaupun Pak Luhut lepas, sekarang nih Pak Purbaya masuk. Pak Purbaya sendiri adalah orangnya Luhut. Ya dong, kita tahu semua ya, Pak Purbaya adalah tangan kanannya Pak Luhut ya. Apakah dia berani mengungkap kasus korupsi Kortex? Kalau nih ya, nyampe ke Pak Luhut nih, aliran dana nih contoh teman-teman ya, contoh. Gue bukannya menuduh ya. Nah, apakah berani? Gue melihat nggak begitu ya. Gue tidak yakin Pak Purbaya punya keberanian sampai ke situ ya. Kalau Pak Purbaya berani mengaudit, membongkar korupsi di Kortex abal-abal ini, satu gerbong masuk penjara guys, satu gerbong dari ujung sampai ujung ya, dari hulu ke hilir semuanya masuk penjara. Dari Menteri Keuangannya, Dirjen Pajaknya, dan 190 orang berapa itu ya, yang semua terlibat sebagai petugas pelaksana inti gitu ya, yang tiba-tiba naik pangkat, tiba-tiba dapat duit berlipat ganda dari gaji dia tiap bulan ya. Belum lagi kalau ternyata uang itu ngalir ke bos-bosnya ya. Yang lu tahu sendiri siapa ya teman-teman ya. Jadi gua rasa tidak mudah ya. Mungkin awalnya Pak Purbaya mau sok jagoan nih, mau sidak nih. Begitu lu lihat ini bajingan semuanya ya, koruptor semuanya. Mau diungkap nanti malah berbalik arah ke gue. Kalau nggak gua ungkap nanti ini gimana gitu kan. Nah, jadi Pak Purbaya pun mesti berhati-hati juga ya.
kita tahu bahwa dia orang yang berhati-hati ya, walaupun dia ceplos-ceplos, tetapi dari kejadian yang mengeluarkan 200 triliun itu, dia tampak berhati-hati. Seperti yang sudah dikatakan banyak ekonom ya, dia orang yang cukup hati-hati ya. Dia tahu di baliknya Cortex ini ada para raksasa-raksasa ya. Nah, jadi gua rasa ya, dari pemikiran gua, yang paling logik, yang paling ideal yang bisa dilakukan oleh Pak Purbaya adalah dia akan tetap membiarkan korupsi Cortex ini masuk kuburan. Oke lah, itu urusan KPK. Kalau KPK nggak mau urus, gue pun nggak mau urus. Nah, kira-kira gitu ya, pemikiran gue seperti itu. Tetapi, kan dia bukan orang bodoh ya, Pak Purbaya pasti tidak mau lagi pakai orang-orangnya ya. Yang 190 orang itu pasti ditendang semua ya. Ganti dengan orang baru, dengan orang yang profesional, yang berintegritas, yang betul-betul qualified, yang betul-betul benar gitu ya. Dan gua rasa ke depannya dia akan memastikan sistem ini betul-betul berjalan dengan lancar dan benar. Ya mungkin ganti vendor, atau vendor yang dipanggil tetapi dikasih kontrak yang benar gitu ya. Intinya tuh dia tuh ekspansif. Dia tuh tidak mau ngerem, kemudian ngeberesin koruptor, sementara ini ekonomi mau maju gitu loh. Nah, dia itu akan fokus majuin ekonominya, urusan korupsi ya KPK aja. Kalau KPK nggak mau urus, gue juga nggak mau urus. Dia maju aja terus. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman yang gue pikir ya. Karena kalau dia fokus ngurusin korupsinya Cortex ini yang melibatkan raksasa-raksasa, dia malah terhenti gitu loh. Dia mau ngegas jadi nggak bisa jalan gitu kan. Nah, lagi pula gue melihat Pak Purbaya bukan tipe orang yang suka memenjarakan orang lain ya. Gue lihat seperti itu ya. Kayaknya dia orangnya santai, orangnya slow, orangnya enjoy life gitu loh. Dia tidak suka ribut. Kalau gue sih melihat seperti itu ya. Nah, apalagi kejadian Cortex abal-abal ini kan bukan di bawah kepemimpinan dia gitu loh. Ngapain dia ngeributin pidananya kan? Mending dia fokus memperbaiki Cortexnya. Urusan pidana ya KPK aja gitu. Kalau KPK nggak mau urus, bukan urusan gua gitu kan. Bukan gua yang ngurus katanya kan. Nah, kira-kira gitu ya. Ini pemikiran gua aja teman-teman. Menkeu Purbaya ingin memastikan laporan sistem Cortex ya sudah berjalan baik dan stabil. Nggak akan bisa Pak. Ini barang sampah harus dibuang ya. Semua tenaga IT ya, semua orang IT bilang ini barang harus dibuang, gitu ya. Gua belum pernah mendengar seorang tenaga IT yang bilang gua bisa perbaiki Cortex. Nggak ada Pak. Ya, semua orang IT yang pernah ketemu gue selalu bilang ini sampah harus dibuang. Kita kembali ke DJP online. Nah, sambil lu bikin yang baru kalau lu mau. Kalau enggak, sempurnakan DJP online aja. Fokus ke DJP online aja yang dibenerin. Nah, gitu ya. Nah, tetapi kan Sri Mulyani dan Surya Utomo sudah menceburkan kita semua di Cortex terlalu dalam, teman-teman. Kalau kita sekarang mau balik ke DJP online, aduh, learning curve-nya itu sudah jauh teman-teman ya. Kita sudah jauh bergerak ke dalam Cortex. Kita sudah jauh terjebak di dalam ekosistem Cortex. Jadi Purbaya akan serba salah. Purbaya akan serba salah ngeberesin Cortex. Jadi langkah pertama dia masih buang dulu semua orang-orangnya, masukin orang baru yang qualified. Tetapi itu pun tetap sulit karena ini barang sudah rusak. Ini masalah coding. Coding itu ada miliaran coding, guys. Miliaran baris. Yang semua itu masih dicek satu persatu. It's not easy. Bukan sesuatu yang mudah memperbaiki Cortex. Sedangkan penerimaan negara kan ngejar terus nih. Ini pajak masih dikejar terus kan. Wah, Pak Purbaya pun akan pusing gua rasa ya. Ya, dia mesti meng-hire seorang konsultan IT yang betul-betul qualified sih. Kalau mau cari konsultan IT yang qualified, kembali lagi ke Amerika kan. Kalau kembali ke Amerika, kan dia lagi musuhan nih sama Amerika nih. Mau cari orang Cina? Oke, kita lihat nanti ya. Purbaya akan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui langsung perkembangan penerapan sistem Cortex. Pak, nggak usah terjun, Pak. Bapak sekarang juga buka sistem Cortex. Oke, coba gue buka ya. cortexdjp.pajak.go.id. Gue enter nih ya. Apa hasilnya kita lihat. Tuh, downtime, Pak. Downtime, Pak. Website pemerintah bisa downtime, Pak. Ini ngurusin pajak negara, Pak. Gimana, Pak? Pak Purbaya, gimana Pak Purbaya? Website pemerintah yang ngurusin pajak bisa downtime. Kalau pajak itu ada 2.000 triliun, penerimaan kita setahun kan 2.000 triliun ya. Satu hari berapa triliun, bos? Satu hari downtime berapa triliun itu kehilangan penerimaan negara. Tuh Pak Purbaya, lihat tuh, downtime loh. Anjir. Jadi Pak Purbaya nggak usah turun ke lapangan. Hari ini juga, sekarang juga lu buka laptop lu, buka handphone lu, buka Pak, cortexdjp.pajak.go.id.
kalaupun bisa dibuka, Bapak coba otak-atik. Betapa rumitnya itu sistem Cortex, betapa rumitnya. Mau bikin satu surat aja, rumit banget. Panjang banget birokrasinya, Pak. Aduh, udah gitu sampai di ujung gagal lagi. Memang anjing menurutnya. Sejauh ini, ia hanya menerima laporan dari jajaran DJP Kemenkeu sistem Cortex sudah berjalan baik dan stabil. Pak, gini Pak. Orang yang bilang baik dan stabil itu dulu yang dipecat, Pak. Karena itu orang udah pasti sampah. Ya, Pak ya. Pak Purbaya, sudah tahu ya, Pak ya. Tips yang nomor 1 adalah siapapun yang bilang Cortex itu berjalan baik dan stabil, orang itu yang pertama kali harus dipecat. Oke, Pak ya. Karena kita sama-sama tahu itu tidak stabil. Kita sama-sama tahu itu tidak berjalan dengan baik. Oke, Pak Purbaya? Oke, sudah tahu ya tips and triknya ya. Langkah pertama adalah siapapun yang bilang itu baik dan stabil, dialah yang harus sudah buang duluan. Namun, Purbaya ingin memastikan sendiri kebenaran informasi tersebut. Kesiapannya seperti apa di dalam? Kalau menurut mereka, DJP ya, bagus-bagus terus. Mereka ngimbulin saya kayaknya. Jadi ini kan warning lampu merah ini ya buat para teman-teman di DJP ya. Lu jangan ngibulin gua tahu lu bangsat ya. Lu mesti kasih gua laporan yang bener, di mana errornya kasih tahu gua. Kalau lu nggak kasih tahu gua tendang lu gitu kan. Kira-kira begitu yang mau disampaikan oleh Pak Purbaya. Tetapi kan dia masih kasih kalimat yang halus. Kasih kalimat halus ya. Minggu depan dia datang ke DJP, kalau lu kasih laporan yang salah ditempeleng ya. Pak Purbaya juga bukan orang bodoh kan. Nanti akan saya cek karena belum sidak soal Cortex karena belum sempat. Oke Pak Purbaya, kita tunggu Pak Purbaya, kita nantikan ya Anda datang ke kantor DJP biar lu tahu langsung tuh Cortex. Tapi nggak usah datang ke DJP Pak, Bapak tinggal buka laptop Pak. Bapak buka laptop. Kalau nggak bisa downtime, kalau sudah tidak downtime, Bapak buka laptop, Bapak buka deh menu-menunya Pak. Selain buka menu, Bapak coba mencetak satu buah surat aja Bapak cetak. Bapak lihat hasilnya Pak, bagaimana rumitnya itu Cortex Pak. Sebab menurut dia laporan internal kerap berbeda dengan keluhan masyarakat terkait pelayanan. Jadi Pak Purbaya tahu ini ya, ini cuman ya bahasa-bahasa yang sengaja dia publis supaya memberikan warning kepada anak buahnya supaya dia lebih populer, kan dia lagi jadi media darling ini kan. Purbaya menuturkan sampai saat ini masih ada WP yang masih mengeluhkan proses Cortex yang dianggap lambat. Mohon maaf nih Pak Purbaya ya, bukannya masih ada WP, jawabannya semua WP Pak. Semua WP masih mengeluhkan masalah di Cortex, terutama urusan dengan faktur pajak, Pak. Semua WP, Pak. Jadi terbalik Bapak kalimatnya ya. Bapak masih mengatakan sampai saat ini belum ada WP yang bilang Cortex sudah bagus. Nah, itu Pak yang benar, Pak. Kalimat yang benar adalah sampai saat ini belum ada WP yang mengatakan Cortex sudah betul dan sempurna. Begitu Pak yang benar ya kalimatnya ya. Dalam perkembangan sampai saat ini, kalau kata orang pajak itu bagus, katanya sudah stabil ya. Walaupun kalau kata teman-teman yang bayar itu masih lama prosesnya Bang ya. Nanti saya yang cek ya. Kalau orang tanya bos pasti gitu kan. Namanya ABS, asal Bapak senang. Wah, Pak Purbaya luar biasa ya. Kita lihat. Lanjut. Ini adalah tanggal 11 September ya, berita ketika hari di mana si Pak Purbaya dilantik ke tanggal 8 ya. Tanggal 8 dilantik, tanggal September ada berita ini dari majalah Suara Forum ya. Cortex jadi PR mendesak, Menkeu Purbaya diminta lakukan pembenahan ya. Jadi baru dilantik berapa hari, orang sudah mulai mempermasalahkan Cortex. Tetapi Pak Purbaya baru ngomongin Cortex di hari Jumat tanggal 19 ya. Nah, baru dia mulai ngomongin Cortex. It's okay lah ya, daripada enggak ya. Nah, teman-teman tinggal baca aja teman-teman ya beritanya ya. Gue tidak bacain lagi, tapi intinya semua orang menantikan bagaimana Pak Purbaya akan memperbaiki Cortex. Semua orang menantikan ya. Dan kita akan sangat-sangat berharap dia memecat semua orang-orang yang terlibat, terutama di puncak yang bernama Surya Utomo. Tapi kan dia sudah dipecat ya. Oke, gimana ya caranya? Oke. Tapi itu hanya angan-angan gua doang, teman-teman ya. Kan sudah dipecat ya. Nah, jadi Cortex ini menjadi PR mendesak yang perlu diberesin oleh si Menkeu. Bagaimana dia memberesinnya?
Karena kan dia bukan orang IT ya, dia bukan orang IT, gua juga bukan orang IT, tapi gua sudah bicara dengan banyak orang IT dan tidak ada satupun yang mengatakan Cortex ini bisa diperbaiki. Ini barang sudah sampah, sudah rusak, harus dibuang, bikin baru. Itu yang betul. Gitu loh. Memperbaiki coding yang sudah ada miliaran coding itu jauh lebih susah daripada bikin baru. Bikin baru lebih gampang. Atau dia sempurnakan DJP online. Nah, sempurnakan DJP online yang sudah bagus itu lebih baik. Coba kita buka ya DJP online teman-teman ya. DJP online ya. djponline.pajak.go.id. Kita enter. djponline.pajak.go.id, betul nggak sih? Tuh, teman-teman ya, walaupun agak lama, minimal bisa masuk, teman-teman. Nggak seperti Cortex, sulit sekali masuknya. Oke. Nah, lanjut. Kemenkeu pastikan Cortex lebih optimal tingkatkan kepatuhan pajak. Nah, ini kan adalah isu yang sudah dilempar sejak zaman dahulu dari zamannya si Sri Mulyani. Faktanya, sejak adanya Cortex, penerimaan pajak turun. Bagaimana ceritanya penerimaan pajak turun? Lu bisa bilang tingkat kepatuhan pajak naik, kan nggak nyambung, ngomong kosong gitu loh. Jadi bagaimana lu bisa meningkatkan ini kan klaim sepihak ya teman-teman ya. Klaim sepihak ini harus dibuktikan dengan audit. Nah, berani nggak Pak Purbaya mengaudit Cortex? Berani nggak Pak mengaudit Cortex? Kalau Bapak berani audit Cortex, gua salut Pak. Gua sampaikan salam hormat ke Pak Purbaya ya. Kalau betul-betul Cortex diaudit, masuk penjara semuanya Pak. Bukan cuman semuanya yang di situ ya, termasuk di luar pemerintahan, di luar dari DJP, di luar Kemenkeu juga bisa masuk penjara. Mau nggak Pak? Berani Pak? Waduh. Ini kan klaim sepihak ya. Kemenkeu menegaskan modernisasi Cortex akan berjalan lebih baik 2026. Ya elah 2026. Aduh, kita nggak usah ngomong 2026 dia. Masih jauh ya 2026 walaupun tinggal 3 bulan ya. Tapi klaim sepihak ini klaim ini harus dibuktikan dengan audit. Oke, Pak Purbaya tolong diaudit deh kalau mau ya. Oke, lanjut. Ini adalah lagi-lagi dengan Bapak ini ya. Bapak siapa? Gue lupa namanya ya. Ini dia memberikan perspektif pendapat dia mengenai Sri Mulyani dengan Purbaya ya. Jadi kita nonton sebentar teman-teman ya. Ini ketinggalan dari kemarin. Satu tadi uang beredarnya. Dia mengkritik Bank Indonesia karena kebijakan moneternya yang cenderung ketat menurut dia. Dia juga mengkritik kebijakan Menteri Keuangan sebelumnya. Bahwa kebijakan Menteri Keuangan sebelumnya itu juga mengakibatkan belanja itu serat. Ini yang saya jelaskan di awal tadi, Bang. Iya. Jadi dia ingin mengatakan, kenapa udah duit pajak diambil, hutang diambil, tapi kenapa spendingnya ditahan? Gitu loh, ini pemikiran beliau nih. Jadi kenapa spendingnya ditahan? Jadi kalau udah utang juga ada biayanya, ditahan lagi spendingnya. Ya akan fair sebetulnya kalau Sri Mulyani menjelaskan kenapa dia menahan spending ya Bang. Gitu ya, tapi kalau menurut Bang Rizky, kenapa dia menahan spending? Ya Bang, kalau korupsi nggak diatasi. Oke. Saya tidak membela siapapun. Saya ingin kita netral. Saya berharap kritik. Oke. Jadi di sini kita tahu teman-teman ya perspektif point of view dari Sri Mulyani menurut Bapak ini ya. Menurut Bapak ini Sri Mulyani juga sebenarnya bukan tidak pro growth ya. Bukan dia tidak mau negara maju, bukan dia tidak mau ekonomi maju, tetapi kalau spendingnya gua gelontorkan duit banyak-banyak, ini koruptor masih berkeliaran ya, para bajingan-bajingan masih berkeliaran ya, di DPR iya, di pemerintahan iya, pengusaha juga iya. Jadi selama lu belum bisa ngeberesin ini, gue tahan dulu ya duitnya deh. Nah, kira-kira begitu ya pemikiran Sri Mulyani, dan menurut gue masuk akal ya. Menurut gue Sri Mulyani juga bukan orang bodoh kan. Kalau dengan mengelontorkan duit banyak itu bisa bikin pertumbuhan maju, negara maju, Sri Mulyani juga mau. Ya kan, tetapi faktanya tidak dilakukan. Kenapa? Nah, menurut Bapak ini, seandainya Sri Mulyani dikasih kesempatan untuk membela diri atau kasih pendapatnya, point of view-nya, mungkin seperti ini pemikirannya ya. Dan gue rasa masuk akal. Duit ada nih, sekian ratus triliun. Kalau gue lempar ke pemerintah, ke lembaga-lembaga, gue tahu nih, para tikus-tikus banyak nih. Ngapain gue kasih? Gue tahan dulu. Kira-kira begitu pemikiran Sri Mulyani. Masuk akal ya? Nah, kalau Purbaya itu sampai hari ini Purbaya ini belum ngomong mengenai korupsi, ya kan? Mengenai korupsi di Cortex, ya.
terutama Cortez lah, nggak usah jauh-jauh deh, ngomongin Cortez abal-abal dulu. Cortez yang di depan mata lu, di depan, yang betul-betul di bawah cengkraman lu di DJP, gimana memperbaikinya dulu ya. Apalagi korupsi di tempat lain, apalagi di korupsi di Koperasi Merah Putih lah, Koperasi Desa lah, kemudian departemen yang lain. Dia lempar 200T itu kan kepada bank, kan itu resiko dipindah ke bank itu kan. Padahal kan dia tahu resiko korupsi luar biasa. Nah, sedangkan si Purbaya kan sama sekali belum ngomong nih bagaimana dia memitigasi atau mencegah mengenai korupsi. Belum jelas nih si Purbaya nih. Jadi Sri Mulyani juga ada benarnya ya, ada benarnya. Kalau gua tahu ini duit dilempar bakal dimakan sama rayap, mending gue tahan, begitu kan? Nah, kalau Pak Purbaya kan lempar dulu, rayapnya nanti aja kita pikirin. Tetapi seperti Bapak ini ngomong ya di video gue sebelumnya, bahwa diduga Purbaya itu menggelontorkan 200T itu memang hanya untuk mengentertain si Prabowo ya, untuk MBG-nya dan untuk Koperasi Merah Putih ya kalau salah namanya ya. Untuk mengentertain ini, kalau dia nggak lakukan ya dia nggak bisa maju jadi Menteri Keuangan. Jadi langkah pertama adalah untuk mengentertain Prabowo, dan menurut gua itu langkah yang wajar dan bisa dia lakukan dan mungkin dia lakukan, karena kalau dia nggak lakukan nggak jadi menteri gitu loh. Kalau nggak jadi menteri kan visi dan misi dia nggak jalan nih, ya kan? Mending dia jadiin dulu, dapat dulu jabatannya, oke lah dia entertain, dia buang 200T, toh anyway itu juga ada mekanisme yang akan mengawasi. Selanjutnya dia akan bergerak dengan keinginan dia. Nah, kira-kira gitu ya menurut gua. Ya masuk akal lah. Langkah politik kan, menteri adalah politik ya. Menteri adalah jabatan politik, dan Pak Purbaya sejauh ini memainkannya dengan cantik ya. Kita salut dengan dia. Dia bisa main dengan cantik, dan dia betul-betul menjadi media darling. Sampai quotes of the day loh, tiap hari ditanya apa quotes of the day. Mana ada Pak Menteri digituin bos ya, coba teman-teman ya, ada nggak Menteri ditanya Pak quotes of the day apa Pak? Nggak ada Pak, nggak ada ya teman-teman ya. Cuman si Purbaya ini yang sebegitu dicintai oleh wartawan dan masyarakat, dan semua itu berkat apa gue bilang ya, berkat skill dia sendiri, bukan orang lain teman-teman ya. Purbaya itu betul-betul membangun pakai skill pribadi dia, dan itu bagus banget, luar biasa ya. Dia tidak main uang, nggak main buzzer, nggak main seperti zaman dahulu ya. Oke, lanjutin ya video kedua. Menurut pemahaman saya, dengan dia mengatakan di Rutbang harus hati-hati, dengan dia muter-muter yang itu tadi, pada dasarnya menurut saya, analisa saya, basic belief dia sebagai seorang ekonom, dia pun merasa bahwa ini kemungkinan akan macet, ya kan Bang? Iya. Tapi kan kalau sekarang saya ngomong ke presiden, nggak jadilah kalau saya jadi Menteri Keuangan Bang. Kalau saya bilang kepada dia bahwa Pak, untuk Koperasi Merah Putih ini kita harus siapkan dulu, harus begini. Gagal jadi menteri. Gagal. Mana memang Prabowo memang cari orang ekspansif, ya Bang. Nah, tapi saya tahu gitu berdasarkan hitungan saya, ini kemungkinan ini akan jadi masalah. Makanya saya juga mulai menciptakan koridor-koridor. Singkat cerita, siapa yang sekarang paling pusing? Ya di Rutbang. Dan nanti kalau ada apa-apa, pasti akan dikatakan itu business judgment rule-nya dari bank. Saya tidak pernah kok mengalokasikan ke sana. Itu terserah kok. Menurut pemahaman. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi Purbaya berusaha main cantik, dan sejauh ini bagus ya, bagus. Dia mengalihkan resikonya kepada pihak bank ya. Jadi kalau nanti kreditnya macet lah, kreditnya dikorupsi lah, bukan salah gua, salah bank, karena bank yang memutuskan itu uang mau taruh kemana gitu kan. Langkah yang cerdik dari Pak Purbaya ya, memang harus begitu ya. Ini ada berita lain lagi teman-teman. Purbaya sebut bakal tarik dolar orang Indonesia yang ada di luar negeri. Nah ini gue begitu baca, gue langsung berpikir negatif ya. Karena siapa lu? Kenapa? Bagaimana caranya lu mau narik uang dolar orang di luar negeri? Jadi kalau gue ini warga negara Indonesia nih, gue punya uang di luar negeri, anggap di negara X gitu ya. Pertanyaan gue, kenapa gue mesti tarik uang itu balik ke Indonesia? Apa benefitnya buat gue? Gitu loh. Nah ngomongin cost and benefit, lagi-lagi nanti ada tes amnesti lah, ada apalah. Sedangkan Purbaya sudah yakin tidak mau tes amnesti. Kalau gitu pertanyaan gue adalah,
Apa jaminan atau apa benefit yang akan lu berikan kalau orang mau balikin duit dia dari luar negeri ke dalam negeri? Itu akan sama seperti tax amnesty. Oke teman-teman ya, cuman bedanya hanya untuk orang kaya, tidak untuk orang lain. Nah, malah cilaka nanti ya. Coba kita lihat. Menke Purbaya mengatakan bahwa pemerintah bakal menarik dolar masyarakat Indonesia yang tersimpan di luar negeri agar kembali ke dalam negeri. Bagaimana caranya, Pak? Negara Cina aja yang segitu komunisnya, yang segitu bisa mengendalikan negaranya, tidak bisa Pak mengendalikan uang tuh nggak bisa. Uang masyarakat mau ditarik dari luar negeri masuk ke dalam nggak bisa. Negara Cina yang segitu hebat itu nggak bisa. Gimana lu Pak Purbaya? Coba kita lihat. Hal tersebut disampaikan usai menghadap Presiden ya. Tadi yang barusan rapat ada dua hal. Satu, rencana bagaimana menarik uang dolar yang orang Indonesia suka taruh di luar balik ke sini. Oke. Ya bagaimana? Ini kan ada bagaimana ini. Jawabannya bagaimana Pak? Meski demikian, Purbaya menjelaskan bahwa rencana tersebut masih bakal digodok ihwal bagaimana memasukkan kembali dolar tersebut ke tanah air. Namun ia berjanji hal ini bakal dilakukan dalam waktu dekat. Jadi belum tahu dong. Pak Purbaya cuma ada satu cara memasukkan uang dari luar ke dalam, yaitu tax amnesty. Dan Bapak sudah bilang tidak mau tax amnesty. Oke? Clear ya Pak ya? Bagaimana caranya masukin uang dari luar ke dalam kalau bukan tax amnesty? Nggak ada Pak, cara lain Pak. Ada sih cara lain, tetapi tentu saja cara itu akan menjadi cara-cara yang tidak berkeadilan. Contohnya, dia memberikan sebuah paket ekonomi di mana lu boleh masukin duit dari luar ke dalam dengan syarat dan ketentuan tertentu dan lu akan dapat benefit tertentu. Pertanyaannya, kalau orang tidak punya dana di luar negeri, dia nggak bisa dong memanfaatkan benefit ini. Ya, tidak adil dong kalau gitu. Mendingan tax amnesty kalau gitu lebih adil. Nah, Pak Purbaya coba dipikirkan. Tapi masih belum mateng, masih kita matengkan lagi. Tapi kalau saya lihat rencananya cukup bagus ya. Jadi kemungkinan bisa jalan dalam waktu mungkin 1 bulan ke depan. Yang benar Pak Purbaya, 1 bulan ke depan. Apa programnya nih? Barang apa ini? Ya gue mendengar juga sih mengenai apa itu deposito patriot atau apa namanya itu. Nggak tahu juga lah ya. Tetapi benefitnya apa? Lagi-lagi orang yang punya modal, punya duit, itu kan tidak bodoh. Pasti dia akan bertanya, uang gua sudah aman di luar negeri. Sekarang lu suruh gua bawa masuk. Benefitnya apa buat gua? Gitu loh. Kalau tax amnesty, itu jelas benefitnya. Sedangkan lu tidak mau tax amnesty. Jadi apa nama programnya? Dan bagaimana ceritanya? Dan bagaimana memberikan rasa keadilan? Kalau orang kaya bisa dapat benefit ini, orang miskin gimana Pak dapat benefitnya? Nah, dulu Pak Purbaya. Purbaya menyebut ditaruhnya dolar di luar negeri oleh masyarakat Indonesia merupakan tindakan pasar alias market base. Dia bilang, wacana penarikan ini juga bukan sebuah pemaksaan. Aduh. Pemaksaan itu kan hanya sebuah diksi. Lu kasih duit ke Dirut itu pemaksaan bukan? Itu pemerasan bukan? Ya. Ya itu pemerasan ya, itu pemaksaan namanya. Tetapi kan lu membungkus kata-katanya menjadi sebuah kata-kata yang bagus ya kan Pak Purbaya. Ya semua orang juga tahu ya, orang yang pintar ya. Yang jelas kata dia, pemerintah bakal memberikan insentif kepada masyarakat agar lebih memilih menyimpan dolar di dalam negeri. Lagi-lagi tax amnesty. Ini adalah konsep tax amnesty Pak Purbaya. Mendingan Bapak bikin TA aja dah, ya. Daripada lo bikin konsep yang aneh-aneh, nanti malah menciptakan sesuatu yang out of the box, tetapi malah nggak jalan. Mending Bapak perbaiki tax amnesty. Bapak bikin TA yang benar, yang clear, yang bagus, Pak. TA, Pak. Gitu aja. Gitu loh. Ngapain bikin aneh-aneh? Ini kan ngomongin insentif nih. Insentif kepada mereka yang lebih menyimpan dolarnya di dalam negeri. Ini adalah tax amnesty, Pak. Ini adalah TA. Cuman nanti Bapak mau bungkus dengan nama apapun, ini adalah TA, tax amnesty, ya, pengampunan pajak. Cuman mungkin dia mau bikin nama yang keren supaya nggak terkesan ini TA gitu kali ya, nggak tahu juga lah. Kira-kira akan ada insentif di mana orang Indo lebih suka naruh uang dolar di sini dibanding luar. Ini sudah dilakukan oleh semua orang, Pak. Ini dilakukan oleh Cina, oleh negara-negara lain ya. Tetapi faktanya orang-orang kaya tetap buang uang ke luar negeri karena orang tidak percaya sama pemerintahan di dalam negeri, ya. Bukan di Cinanya ya, di negara kita maksud gua, di Indonesia.
Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak juga yang ngirim ke luar negeri orang Indonesia ya, uang-uangnya utama di beberapa negara di kawasan sini. Jadi kita akan menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik sehingga mereka nggak usah capek-capek kirim dolar ke luar negeri. Aduh, lagi-lagi dan lagi-lagi gue ngomong untuk kesekian kalinya. Ini adalah konsep tax amnesty. Teman-teman ya, ini adalah tax amnesty jilid 3 atau jilid 4 atau apapun namanya lah. Ini adalah tax amnesty. Mau apapun dibungkus namanya, ini adalah tax amnesty. Memberikan insentif kepada orang dengan syarat dia membawa uang dari luar ke dalam negeri. Itu namanya tax amnesty, Pak. Purbaya tak memungkiri bahwa suplai dolar di dalam negeri tengah membaik, namun pihaknya melihat banyak pergerakan dolar di luar negeri. Menurutnya, jika pemerintah bisa menjaga dolar tetap di dalam negeri, maka cadangan devisa bakal lebih besar. Ya, semua orang juga tahu, Pak. Nenek-nenek juga tahu. Pertanyaannya adalah, negara ini bagaimana bisa aman? Itu hukumnya diperbaiki dulu, Pak. Hakim-hakim pada oknum, Pak, pada brengsek ya. Bagaimana DPR-nya tuh pada brengsek, Pak, dibenerin dulu, Pak. Masa ada DPR bilang mau apa tadi? Dia bilang apa? Mau menghabiskan uang negara coba. Wah, walaupun dia dipecat, kan kita jadi tahu sistemnya nggak beres, Pak. Kalau kita bisa jaga masuk ke sini, market nggak keluar, cadangan devisa kita akan lebih besar lagi dan perbankan kita punya suplai dolar lebih banyak lagi. Yang nenek-nenek juga tahu. Dan nanti proyek-proyek yang hilirisasi kan biasanya perlu dolar financing. Dananya ada di sini dengan bunga yang cukup baik dan yang untung adalah perbankan dalam negeri sendiri. Ya, semua orang sudah tahu, Pak. Ini teori yang bagus. Pertanyaan gua, nama programnya apa, bentuknya seperti apa? Jangan-jangan tax amnesty jilid 3 atau jilid 4. Ya, si Pak Purbaya. Kemarin katanya nggak suka tax amnesty. Ini nih ya, ini kalimatnya Pak Purbaya ya. Coba kita dengarkan sekilas saja. Kira-kira akan ada insentif di mana orang Indonesia lebih suka naruh uang dolar di sini dibanding di luar. Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak juga yang kirim ke luar negeri orang Indonesia. Uang-uangnya utamanya ke beberapa negara di kawasan sini. Jadi kita akan menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik sehingga mereka nggak usah capek-capek kirim dolarnya keluar. Itu utamanya. Mungkin sekarang memang Oke, teman-teman ya, selesai seperti itu, teman-teman. Kira-kira kita masih menantikan teman-teman ya Pak Purbaya. Kita dukung kerjaannya, kita support dan kita awasi dan kita pantau dan kita kawal teman-teman ya. Kenapa kita mesti mengawal? Kenapa gue sampai membuat hari demi hari nggak ada libur untuk memantau pergerakan Pak Purbaya sampai 90 hari karena dia sendiri yang ngomong ya 90 hari dia mau bikin negara lebih cerah, Indonesia lebih maju sampai pertumbuhan 6-7% ya. Dan terlepas dari itu semua, kita masih trauma teman-teman ya, kita masih trauma karena pernah ada satu orang menteri yang busuk, pernah ada satu presiden yang busuk sampai dianggap presiden paling korupsi di seluruh dunia ya, di Indonesia kali ya, atau teman-teman ya. Jadi kita tidak mau kepopulerannya si Pak Purbaya akan membuat dia menjadi terbuai, membuat dia akhirnya berkuasa, tetapi berkuasa dengan cara yang salah. Kita pengen kalaupun dia nanti betul-betul berhasil dan menjadi penguasa, dia betul-betul akan jadi penguasa yang benar-benar memihak rakyat, yang betul-betul kerja untuk rakyat. Kita sudah lama memimpikan orang yang baik seperti ini teman-teman ya. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.